Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan dari negara lain. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bertambah menjadi 1.030 orang. Tim atletik Indonesia borong 2 medali emas pada nomor jalan cepat 20 km untuk kategori putra dan putri di SEA Games 2025 Thailand. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak di Kompas Malam, edisi Senin 15 Desember 2025 bersama saya, Valentina Sitorus. Informasi dunia olahraga, saudara, tim atletik Indonesia memborong 2 medali emas pada nomor jalan cepat 20 km untuk kategori putra dan putri di SEA Games 2025 Thailand. Atlet lari cepat Violin Intan Puspita menambah medali emas Indonesia. Atlet 20 tahun ini berhasil finish pertama dengan catatan waktu 1 jam 46 menit 52 detik. Torehan positif juga diraih atlet putra Hendro. Ia sukses meraih emas SEA Games yang ke-6 sepanjang karirnya. Hendro menyelesaikan lomba dengan catatan waktu 1 jam 35 menit 25 detik. Atlet skateboard putra Indonesia Basral Graito Hutomo menyabet atau juga menyumbang 1 emas untuk Indonesia di SEA Games 2025. Basral Graito Hutomo tampil apik dalam babak final nomor street putra. Percobaan terakhirnya berjalan mulus tanpa terjatuh, mencatat skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan best trick. Basral finish teratas dan berhak atas medali emas. Kemenangan Basral Graito Hutomo terasa emosional tak hanya untuk tim skateboard Indonesia. Pelatih dari tim Malaysia, Mariskan pun ikut merasakan kemenangan Basral dengan memeluk atlet tersebut usai berhasil meraih emas. Mariskan dikenal sebagai tokoh senior dalam dunia skateboarding di Malaysia. Momen ini menunjukkan persaudaraan antar negara yang terjalin lewat olahraga. Atlet angkat besi Rizky Juniansyah mencatatkan prestasi gemilang di SEA Games 2025 Thailand. Tak hanya membawa emas kedua untuk tim angkat besi Indonesia, Rizky juga memecahkan rekor dunia. Rizky Juniansyah tampil percaya diri pada babak final angkat besi kelas 79 kg putra pada Senin sore. Rizky buktikan kualitasnya sebagai peraih emas Olimpiade. Pemuda asal Banten sukses membukukan angkatan snatch 160 kg, sedangkan pada angkatan clean and jerk, Rizky mencatat rekor dunia baru dengan angkatan 205 kg. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru dari sebelumnya 363 kg.
Tim panjat tebing Indonesia borong 4 emas dari 6 nomor yang dilombakan pada SEA Games 2025. 4 medali emas tersebut berasal dari nomor lead putra dan putri serta speed putra dan putri. Indonesia hanya melewatkan nomor boulder putra dan putri. Keduanya dimenangkan oleh tuan rumah Thailand. Saudara, pertama kali dipertandingkan pada SEA Games 2025, tim Baseball 5 Indonesia sukses melampaui target dengan membawa pulang perak dari Thailand. Prosesi pengalungan bunga kepada Tim Baseball 5 Indonesia sukses membawa medali perak di tengah persiapan dan uji coba yang minim untuk SEA Games 2025 ini. Hasil ini sukses melampaui target tim Baseball 5 yakni medali perunggu. Di final, tim yang digawangi 4 atlet putra dan putri ini hanya kalah tipis dari tuan rumah Thailand. Pertama-tama, Esa, kita dapat berkumpul kembali. Sebenarnya capaian yang luar biasa ya, karena Baseball 5 ini baru dipertandingkan di SEA Games dan Indonesia ini baru kita persiapan 3 bulan saja. Jadi kalau secara ranking dunia ini Indonesia belum ada. Jadi kalau menurut kami ini kejutan untuk NOC dan juga PB Perbasasi untuk capaian medali perak ini. Hingga Senin pukul 8:17 waktu Indonesia Barat, Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 dengan 52 medali emas, 63 medali perak, dan 60 medali perunggu dengan total perolehan 175 medali. Posisi pertama masih diduduki tuan rumah Thailand dengan total perolehan mencapai 283 medali. Saudara, Indonesia berada di posisi teratas pada cabang olahraga panjat tebing di SEA Games 2025 usai meraih 4 medali emas dari 6 kategori. Dan kita akan berbincang dengan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Selamat malam, Mbak Yeni. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih. Senyumnya ingin membuat saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk mengucapkan selamat sebelumnya atas keberhasilan tim panjat tebing Indonesia di SEA Games 2025 Thailand, Mbak Yeni. Nah, Mbak Yeni, ini kan tim panjat tebing Indonesia dominasi nih ya di SEA Games 2025 ini. Hasilnya apakah sesuai dengan target? Baik, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak, suaranya serak karena saya baru pulang dari Bangkok. Jadi kemarin sibuk teriak-teriak. Iya, nggak apa-apa, baru banget mendarat dan saya pasti juga mengetahui bagaimana Mbak Yeni ketika mensupport tim di sana yang memang heboh sekali dan itu pasti juga teriakan-teriakan wakil dari masyarakat Indonesia juga di sana yang dibawakan. Iya, jadi kami sebetulnya mentargetkan hanya 3 medali. Yang pasti 2 emas ya target kita dari awal dan 1 lagi mungkin perak dari lead gitu ya. Ternyata malah dari lead itu panen. Ya. Kita malah dapat 8 medali. Ya 4 emas, jadi dari speed dan lead dua-duanya, putra-putri mendapatkan emas, dan masih dapat tambahan bonus juga, yaitu dapat 1 perak, 1 perunggu, dan kemudian 2 perak untuk speed. Jadi totalnya 8, targetnya 3, ininya 8. Karena kemarin bercanda-bercanda, wah ini tidak sesuai skenario gitu kata ya. Teman-teman pelatih dan lain sebagainya gitu. Iya, tentu sebuah kebanggaan ya. Pasti kebanggaan, tapi bercanda-bercandanya mereka begitu gitu. Oke. Kebanggaan luar biasa dan yang membuat bangga Mbak, ini adalah atlet junior ya yang kita turunkan. Ya, rata-rata di bawah 20 tahun ya. Leonardo yang baru 16 tahun, 15 tahun gitu ya. Jadi atlet-atlet pendatang baru semua ini kira-kira. Jadi kayak Alma itu baru 15 tahun. Cikal itu juga 15 tahun, masih muda-muda sekali semuanya. Robi juga sama, itu 16 tahun kalau nggak salah. Jadi masih muda-muda semua ini yang menang. Jadi betul-betul luar biasa sekali. Jadi walaupun mereka atlet-atlet muda, tapi prestasinya juga
layak, sangat layak kita banggakan. Dan catatan waktunya juga ya sudah dibuktikan mereka menjadi pemenang ya, artinya nggak main-main. Memang sangat layak dan menunjukkan bahwa kita punya banyak stok atlet di panjat tebing ini. Ya, tentu dengan prestasi yang diraih oleh atlet dari panjat tebing ini tak lepas dari fokusnya ataupun juga ketatnya pengawasan terutama dalam hal pembinaan. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Bagaimana pengembangan bakat muda ke depannya? Terutama tadi yang disoroti adalah umurnya yang masih muda, artinya regenerasi itu berjalan di cabang olahraga ini. Sangat berjalan. Karena memang kita setiap tahun menyelenggarakan yang namanya kejuaraan kelompok umur. Jadi para pemanjat-pemanjat muda dari usia umur 11 tahun sampai umur 15 tahun itu sudah kita selenggarakan kejuaraan nasionalnya. Nah, ini biasanya juga dari klub-klub seluruh Indonesia mengirimkan putra-putrinya. Jadi dari situlah kemudian kita akan lihat bibit-bibit baru, ya. Nah, nanti yang betul-betul bagus secara konsisten biasanya akan dilirik oleh teman-teman dari pengurus wilayah masing-masing dari provinsi. Dan kalau yang bagus masuk ke Pelatda. Dari Pelatda biasanya mereka akan berlaga di berbagai kejuaraan nasional. Itu juga menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan nasional. Nah, di situ kita lihat lagi bibit-bibit baru. Dan kemudian kami dari FPTI memang menggunakan sistem peringkat. Jadi di sini kita memastikan betul bahwa atlet yang betul-betul berprestasi kita fasilitasi lalu kita kirim ke luar negeri untuk bertanding. Makin sering mereka bertanding di luar negeri, makin timbul keinginan dan kehausan ya untuk berprestasi. Karena pasti membanggakan sekali ketika memperdengarkan lagu Indonesia Raya di podium, di internasional, di panggung internasional. Itu tidak ternilai rasanya ya, tidak terbayangkan. Nah, kebanggaan-kebanggaan semacam itu yang kita ingin ciptakan terus-menerus, kehausan ya, keinginan untuk tampil di forum-forum internasional, di pertandingan internasional itu yang kita pupuk terus. Nah, jadi dari sini kemudian kita punya atlet-atlet muda yang memang dari awal juga kita kirim ke luar negeri. Kemudian mereka ternyata sangat mampu bisa meneruskan regenerasi dari atlet-atlet yang lebih senior. Iya, tentu optimisme ini juga bisa jadi acuan terutama dalam melihat masa depan terutama di ajang Olimpiade 2028 nanti. Oke, masih beberapa tahun ke depan, tapi kalau melihat dari perhelatan SEA Games ini adakah catatan dari federasi? Terus terang ya, kami sangat gembira sekali karena ekspektasinya di luar dugaan kami ya. Di luar ekspektasi kami hasilnya. Karena memang yang kita targetkan kita masih memberi waktu beberapa tahun agar LIT bisa mencapai prestasi setinggi ini ya, tapi ternyata lebih cepat dari dugaan kami. Bahwa sekarang LIT sudah bisa memimpin juga. Dan bahkan boulder, ya walaupun kita belum menang medali, tetapi luar biasa, lompatan prestasinya juga luar biasa sekali. Ya jadi pemanjat kita yang kemarin Rizky misalnya gitu, itu bagus sekali memanjatnya. Dulu misalnya mungkin 15 tahun yang lalu ya saya dengar dari pemanjat-pemanjat senior, mereka bercerita dulu dapat poin aja enggak, mencapai poin aja enggak. Jadi sekarang malah hampir top, kira-kira gitu ya, hampir mencapai puncak. Nah itu sudah sangat luar biasa sekali dan kita berharap dengan adanya anak-anak muda baru ini, maka kemudian kalau kemudian kita barengi dengan fasilitas yang lebih memadai lagi, kemudian pembinaan yang lebih berkesinambungan, insya Allah ke depan panjat tebing akan terus menyeluruhkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Nah Mbak Yeni tadi kan sempat menyinggung juga soal semoga dengan adanya prestasi dari panjat tebing yang sekarang ini sudah sangat terlihat begitu ya, bahkan di luar ekspektasi, ini kan juga diharapkan ada fasilitas penunjang yang diupayakan oleh pemerintah juga, oleh negara begitu. Sebenarnya kalau untuk fasilitas yang sekarang, terutama fasilitas penunjang dalam menunjang latihan atlet di SEA Games tahun ini tuh seperti apa sih? Dan harusnya gimana harapan ke depannya? Jadi kalau untuk speed, mungkin selama ini kan masyarakat lebih familiar dengan namanya speed atau kecepatan, di mana atlet memanjat cepat-cepatan dan jalurnya itu sama, ya jalurnya sudah ajak gitu ya, sudah jelas gitu. Nah, yang kita masih terus berusaha memperbaiki
Dari kemarin fokus kami adalah di lead. Lead itu jalurnya akan berubah-ubah. Nah, yang harus yang harus dibina dalam hal ini bukan cuma sekedar atletnya, tetapi juga kreativitas dari para pembuat jalur di Indonesia. Oke. Makin kreatif pembuat jalurnya, makin kreatif teman-teman ini bisa berkompetisi, bisa memanjat di jalur-jalur yang punya medan yang lebih sulit. Ya, jadi kreativitas pembuat jalur juga penting. Karena itulah, maka kami juga mulai menitik beratkan pada para pembuat jalur, pelatihan pembuat jalur. Misalnya kemarin kami mengundang pembuat jalur dunia. Kita undang untuk memberikan workshop pelatihan kepada para pembuat jalur kita di Indonesia. Dari Prancis yang kita undang. Ini contoh-contohnya. Jadi ekosistemnya harus dibuat. Lalu kemudian tentu fasilitas-fasilitas yang tadi Mbak lihat itu ya, kalau di dinding itu kan ada merah-merahnya itu makrosnya namanya ya. Ya. Kalau lead sama boulder itu setiap tahun ada perubahan. Biasanya ada berubah lagi bentuknya, berubah lagi modelnya. Nah, memang harus investasi dan itu nggak murah memang. Tetapi makin sering para pemanjat kita memanjat dengan fasilitas yang lebih beragam, makin terbiasa mereka. Dan yang kedua, mereka juga harus dirangsang untuk berpikir lebih kreatif. Karena kalau untuk lead, untuk boulder, itu kemampuan berpikir analitis yang paling penting, strategi. Misalnya dia manjat jalur ini, nanti saya istirahatnya di mana ya, di titik mana ya, saya bisa lebih mengistirahatkan diri untuk bisa manjat lebih tinggi lagi. Nah, kalau speed kan cuma langsung, ya. Nah, kalau lead sama boulder itu berbeda. Nah, itu memang membutuhkan kemampuan strategi yang lebih matang. Nah, ini yang kita harus latih juga. Nah, jadi kita berharap kalau di sekolah-sekolah ada anak-anak yang pintar dan suka memanjat, tolong dihubungi klub-klub panjat tebing lokal supaya bisa kita bina dari awal, gitu Mbak. Ini kalau boleh ini himbauan buat masyarakat luas agar atlet panjat tebing Indonesia makin berjaya lagi ke depannya. Ya, oke. Ini juga jadi imbauan, terutama juga jadi ajakan kepada masyarakat mungkin yang tadi ya, melihat ada anak-anak yang pintar, cerdas, kreatif, ini juga bisa menjadi salah satu cara regenerasi baru yang mungkin nantinya juga perlu dibimbing lebih lanjut untuk bisa menjadi atlet dari cabang panjat tebing. Terima kasih sudah berbagi informasi. Sekali lagi selamat atas pencapaian di SEA Games 2025 ini, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Mbak Yeni Wahid. Salam sehat selalu, Mbak Yeni. Terima kasih banyak atas doa dan supportnya. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai data BNPB per tanggal 15 Desember 2025 yang menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bertambah menjadi 1.030 orang. Saudara, jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bertambah menjadi 1.030 orang. Berdasarkan data BNPB per 15 Desember 2025, korban jiwa bertambah 14 orang. BNPB menyebut 7 jenazah ditemukan di Aceh, 6 jenazah di Sumatera Utara, dan 1 jenazah di Sumatera Barat. Pencarian dan evakuasi korban masih berlangsung di wilayah terdampak. Paling banyak berada di Aceh, yakni 6 kabupaten. Korban jiwa meninggal dunia ini bertambah 14 jiwa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin 14 Desember, saat ini menjadi 1.030 jiwa dengan penambahan 7 jiwa di Aceh, kemudian 6 di Sumatera Utara, dan 1 di Sumatera Barat. Saudara, akses jalan dari Bener Meriah menuju Simpang KKA Aceh Utara mulai terbuka. Sepeda motor dan mobil sudah bisa melintasi meski kondisi medan jalan masih berat.
Sejak 3 hari lalu, penyintas bencana yang ada di wilayah Bener Meriah akhirnya bisa menerobos jalur menuju simpang KKA Aceh Utara. Namun kondisi tanah masih labil sehingga tak semua jenis kendaraan bisa melintas. Sebanyak 6 unit alat berat milik Pemda Bener Meriah dikerahkan untuk membuka akses jalan ini. Penanganan ini perlu beberapa bangunan pelengkap. Kami sangat butuh rempuh, kemudian ada beberapa titik jembatan beli. Penanganan ini ditargetkan kemarin itu 2 minggu. Cuman kalau tidak ada Aramco, dia bisa lebih panjang lagi. Karena kita rencana memasukkan material, ada titik-titik kritis yang tidak bisa dilewati, harus perlu Aramco atau gorong-gorong, kalau nggak tidak bisa kita suplai material. Sementara itu, jembatan Bailey Tiupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren Aceh juga telah selesai dibangun dan dibuka untuk umum setelah 3 pekan rusak akibat banjir. Arus transportasi, distribusi barang hingga mobilitas warga berangsur pulih. Pemerintah daerah mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat melintasi jembatan sementara. Pulang lagi ke rumah karena sudah 20 hari nginep di tempat saudara karena jembatan putus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Pangdam, terima kasih seluruhnya yang sudah bekerja sama untuk membuatkan jembatan bukan bangunan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini jembatan di tepi Mane di Biren yang menghubungkan Biren dengan ke Bener Meriah ini sudah bisa dilintasi dan bisa di masyarakat menggunakan jembatan ini untuk aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan lainnya. Percepatan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan antara pemulihan untuk akses jembatan kerjasama dari TNI dengan Kementerian Perhubungan Indonesia. Saudara, kita akan bergeser ke Aceh Tengah, di mana 3 pekan pasca bencana, sejumlah daerah di Aceh masih terisolasi karena putusnya akses darat, salah satunya ada di Aceh Tengah. Dan untuk membahasnya kami terhubung melalui sambungan Zoom secara daring dengan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Selamat malam Pak Haili. Selamat malam Mbak Valen. Pak Haili, bagaimana kabar Bapak hingga hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih sehat. Alhamdulillah, harus selalu sehat Pak, demi melayani masyarakat. Ya. Masyarakat. Iya Pak, sampai saat ini berapa titik di wilayah Bapak yang masih terisolasi? Terima kasih. Daerah yang terisolasi, tadi kami juga baru pulang di satu kecamatan Linge namanya. Ada 26 desa, tapi yang terisolasi masih 19 desa lagi. Tadi kami ada mengunjungi 2 desa yang sangat jauh. Sulit sekali medannya, dari kabupaten itu sekitar 4 jam, tapi medannya longsor sulit sekali. Kami bertemu dengan salah satu desa, desa Umang, Kecamatan Linge. Ini desanya sudah habis. Mereka pindah tempat ke salah satu tempat perbukitan, dan di sana kita melihatnya sedih sekali, ada 300 jiwa, itu 9 km dari tempat dia tinggal sekarang berpindah ke tempat yang sedikit taman hari ini. Tapi kita sedih sekali. Mereka mengatakan, Pak Bupati, kalau bisa Bapak kasih kami gula. Kami sudah seminggu belum pernah minum gula. Kopi juga seperti itu. Beras ini juga sedikit. Tapi kami hadir tadi mewarnai, memberikan beberapa solusi. Tapi anak-anaknya juga, Pak bisa nggak kami sekolah seperti biasa? Jadi anak-anaknya pun sudah bercita sedih. Dan ini kritis. Dan model ini ada 6 desa di Kecamatan Linge itu sudah habis, tidak ada lagi desanya. Sudah habis kena air sungai dan longsor. Ini di Kecamatan Linge. Kemudian ada satu kecamatan lagi, kemarin kami ada Kecamatan Rusip. Rusip itu ada 16 desa, 16 desanya rusak parah. Itu rusak berat. Rumah yang
hanyut dan yang longsor lebih kurang hampir mencapai 821 rumah yang rusak berat. Dan di bawah rumah mereka adalah sungai, di atas kebun kopi adalah juga longsor. Nah, ini juga terdampak semuanya. Setelah kami kelilingi, juga ada satu desa lagi ini yang terdampak adalah 16 desa yang terisolasi. Ini belum bisa dilewati dengan jalur 2, belum bisa. Kemudian satu lagi desa Celalang, ini ada 17 desa, ini juga terdampak. Jadi jumlah desa yang terdampak sampai hari ini adalah jumlahnya 80 desa yang belum bisa dilewati dengan jalur darat, roda 2 atau roda 4. Kalaupun bisa dengan roda 2, ini cukup berat. Saya tadi melewatinya cukup berat, tidak mampu kita. Tapi mereka masih kuat. Kami masih kuat katanya. Meskipun kami kekurangan beras, kami ada kentang baru panen, nanti ini akan kami rebus. Ada jagung, nanti ini juga bisa kami rebus. Juga ada pisang, ini bisa juga. Tapi yang penting Pak Bupati dan dukungan Pak Presiden ini sudah hadir kemarin, kami sudah bangga. Nah, salah satunya syarat untuk menyalurkan itu melalui udara. Itu pun sulit sekali. Begitulah kondisi hari ini, Mbak Palen. Oke. Pak, tadi masih ada 19 desa yang terisolasi, kemudian mereka juga kesulitan bahkan untuk mendapatkan gula, kopi, dan beras saja persediaannya sedikit. Nah, ini yang sudah dilakukan Pemda untuk menyalurkan bantuan kepada warga secara cepat dan cukup kebutuhannya, itu bagaimana, Pak? Dia 19 itu satu kecamatan. Kalau satu kabupaten itu 80 desa lagi. Oke, 80 desa terisolasi begitu ya Pak ya? Saya konfirmasi. Terisolasi hari ini. Oke. Karena kita jalan darat belum bisa dilalui dari 5 titik jalan nasional itu belum bisa. Kendati pun ada jalan KK, ini kan masih menggunakan uji coba roda 4 yang ada 4x4. Kalau tidak 4x4 nggak bisa juga jalan. Nah, apalagi nih hujan. Nah, pengiriman kita seperti tadi hanya sedikit. Kita membawa pakai rangsel, kita bawa ke sana hanya sedikit. Selimut kita bawa sedikit. Tapi ada titik, Pak, kami mohon butuh bubuk kopi. Itu nenek-nenek, karena dia biasa minum kopi. Nanti besok hari Sabtu saya akan hadir lagi. Itu ada sedikit tersenyum. Nah, ada bantuan juga dari kita, Baitul Mal kita berikan untuk rumah, membersihkan rumahnya. Kita berikan upaya. Nah, beras yang kita bawa hanya bisa 3 karung. 3 karung itu sekitar 30 kilo. 45 kilogram. Itu yang bisa kita bawa. Karena sulit sekali. Dengan sepeda motor tadi kami ada sekitar 9 membawa barang sedikit sekali. Karena yang kita lalui ada beberapa desa, setiap desa kita titip sedikit-sedikit seperti itu. Nah, untuk menyeberangi sebagian sungainya butuh seling. Nah, selingnya pun darurat. Tapi alhamdulillah ini sebagian sudah dibantu oleh dari Pak Kapolri, dari BNPB untuk kebutuhan seling. Itu untuk menyeberang sungai. Jadi daerah Aceh Tengah ini totalitas semua kecamatan itu semuanya cukup berat di Aceh Tengah. Bukan di kotanya, tapi di kecamatan dan di desa. Seperti itu Mbak Palen. Iya Pak Haili, ini kan beberapa waktu lalu Bapak sempat video call dengan Pak Presiden Prabowo. Apa Pak yang dijanjikan Presiden dan kemudian apakah seluruhnya ini sudah terrealisasi hingga saat ini? Kebetulan Pak Presiden kan sudah hadir di Aceh Tengah. 2 hari yang lalu beliau sudah hadir. Beliau mengatakan kepada kami, Pak Bupati, rumah yang rusak berat itu akan kita ganti. Sementara kita berikan nanti penghunian sementara. Setelah nanti dia tetap, sudah ada tempat, ini nanti akan kita bangun dengan sebutan yaitu hunian tetap. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Masyarakat hari ini bangga dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan ini kami sampaikan. Dan inilah yang kami membuat keliling kepada masyarakat menyampaikan itu. Kemudian mungkin ada ternaknya, ada kebun kopi atau sawahnya, ini juga dibantu oleh pemerintah pusat. Nah, hari ini masalahnya kan transportasi darat ini yang tidak bisa kita lewati dengan secara normal. Nah, kalau melalui udara ini rutin dilakukan. Itu kalau cuaca bagus. Kalau tidak bagus tidak bisa juga jalan. Tapi begitu dikirim juga terbatas, sangat terbatas. Karena 80 desa itu kan cukup banyak. Nah, ini hampir semua desa, beberapa desa lagi yang tidak terkirim. Tapi kan sudah beberapa hari. Kebutuhan mereka dengan ada sebagian 400 jumlah jiwa, ada yang 300 per desa, ada yang 500, itu kan tidak cukup. Tidak cukup
sembako. Nah, sekarang mereka butuh obat lagi. Nah, obat memang ini sudah dikirim oleh Bapak Menteri Kesehatan. Nah, kehadiran Bapak Presiden ini mengoptimalkan jalan darat. Dan ini, alhamdulillah hari ini sudah bergerak. Ada salah satu jalan dari Takengon menuju Nagaraya. Ini kebetulan ada petugas atau yang dititip oleh Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, Pak Brigadir Jenderal Ismet. Dan ini alhamdulillah berjalan. Dan hari ini sebagian petani kita sudah bisa menjual ke Nagaraya. Cabenya sudah bisa dijual. Dan nanti bahan pokok dari Nagaraya bisa dibawa ke Aceh Tengah. Seperti beras, BBM. Ini sedikit murah, 1 liter ada 30.000 BBM. 45.000. Begitu hari ini keadaan di Aceh Tengah. Baik, berarti memang pembangunan infrastruktur itu termasuk juga hunian sementara ini juga akan dibangun meskipun itu dalam proses ya Pak. Tapi saya ingin memastikan bahwa 80 desa yang terisolasi itu setiap hari selalu menerima bantuan meskipun lewat jalur udara ya Pak ya? Tidak semua. Kan satu hari terkadang melalui pesawat udara kan 5, 6 penerbangan yang dikirim itu pun lihat cuaca. Nah, kalau 6 dengan bagi 80 kan beberapa hari. Nah, lewat darat terkadang kita kirim juga dengan gotong royong, tapi tidak maksimal. Baik ya. Tidak maksimal. Tapi kita pastikan mereka harus makan. Meskipun kita pastikan seperti itu. Betul. Baik. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi bersama kami di program Kompas Malam. Semoga bantuan terus tersalurkan dan tidak ada keluhan lagi di masyarakat dan kesehatan tetap yang utama. Terima kasih sudah terus memantau kesehatan dan juga kebutuhan masyarakat warga Bapak. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Mendesak saudara kebutuhan bayi dan balita bagi pengungsi di Aceh Tamiang. Sejumlah ibu juga mengeluhkan bayinya mulai sakit karena air bersih susah didapatkan untuk membuat susu bagi anak mereka. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dengan Sunandar di lokasi pengungsian yang ada di Islamic Center Aceh Tamiang. Saudara, 3 pekan warga dari Aceh Tamiang mengungsi, tentunya ini bukan waktu yang sebentar, apalagi bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti yang memiliki bayi ataupun lansia. Salah satunya, saudara, kami sudah bersama dengan Mbak siapa di sini? Vera. Mbak Vera. Mbak Vera di sini sudah berapa lama? 3 minggu ya Mbak dari awal? Ya, sudah 3 minggu dari awal banjir, Bu. Baik. Ini dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti apa kalau di pengungsian sini, Mbak? Susah mendapatkan, Bu. Kayak pampers, susu, itu waktu awal-awal dulu susah, Bu, mendapatkannya, Bu. Karena kan toko-toko tutup semuanya. Terus air bersih susah, Bu. Jadi kalau buat susu untuk anak pakai air paret. Air paret ini apa ya? Air ini, Bu, selokan. Air selokan. Air selokan. Kami tunggu sampai dia ngendap, baru kami masak pakai itu. Kayak gitu. Kami sering makan mie mentah di sini karena kan susah gas. Dengan cara atau kebutuhan air bersih yang dari air parit tadi, seperti apa kondisi kesehatan bayi dan ibu? Ya, kami sakit. Ya kalau bayi ya pasti diare. Badannya gatal-gatal, Bu, karena kan air selokan ya, Bu, kita nggak tahu air itu dari mana asalnya. Kayak gitu ya, sakit, Bu, pasti. Apakah itu artinya betul-betul aman atau sebetulnya ada hal-hal yang spesifik dibutuhkan untuk seorang ibu yang memiliki bayi sih di pengungsian ini? Iya, Bu, karena di sini kan listrik mati. Bayi di sini mana kecil-kecil kayak gini banyak, Bu, jadi banyak digigit nyamuk. Kita kan takut berdemam berdarah ya, Bu, karena memang nyamuknya. Air bersih pun sebenarnya biarpun dari sumur tadi ada, tapi sebenarnya airnya kurang bagus, Bu, agak bau. Itu dampaknya, efeknya ke bayi seperti apa? Ini masih mencret ya. Baik, semoga segalanya bisa lebih membaik ya dari kebutuhan air bersih dan tadi ya hal-hal yang dibutuhkan seperti sanitasi. Itu dia bagaimana kondisi terkini dari pengungsian yang berlokasi di Islamic Center. Ini pekan ketiga, tapi kebutuhan-kebutuhan spesifik begitu ya, terutama untuk bayi masih perlu banyak bantuan, terutama air bersih untuk para ibu yang memiliki bayi. Dari Aceh Tamiang, Fida Alatas, Sunandar melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan negara lain. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan negara lain. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin petang. Prabowo mengungkap sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri. Semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Presiden Prabowo menyebut pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera dan belum perlu menerima bantuan internasional. Namun bantuan logistik di lokasi pengungsian masih belum maksimal. Bahkan seorang ibu di Aceh Tamiang bercerita kesulitan air bersih sampai harus memasak air selokan untuk susu bayinya. Kita sudah terhubung dengan Ibu Vera di Posko Islamic Center Aceh Tamiang. Selamat malam Bu Vera, apa kabar Ibu? Selamat malam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu, sudah berapa lama Ibu berada di pengungsian ini? Sudah 3 minggu, Bu. Oke, sejak bencana itu terjadi, Ibu memilih untuk tinggal di pengungsian terkait juga dengan keamanan dan kondisi di rumah yang memang saat ini tadi sempat kita obrol bahwa kondisinya hancur ya Bu ya. Selama di pengungsian, asupan anak Ibu bagaimana? Karena kita mendengar cerita bahwa Ibu kesulitan mendapatkan air bersih dan harus memasak air selokan. Benar ini Bu? Iya benar, Bu. Kami kesulitan air bersih hingga harus memasak air dari selokan. Gimana Bu? Kemudian yang berdampak pada kondisi Ibu dan anak Ibu? Kalau anak udah pasti diare, Bu. Dan gatal-gatal badannya karena mengonsumsi air selokan. Bagaimana dengan asupannya Bu? Makanan-makanannya bagaimana untuk anak Ibu? Kalau makanan untuk sekarang alhamdulillah udah lumayan karena udah banyak bantuan ya Bu. Tapi kalau untuk awal-awal sangat susah Bu. Oke. Bantuan yang paling dibutuhkan sampai sekarang apa Ibu? Kebutuhan bayi Bu, kayak pampers, susu, air bersih Bu yang utama. Selama ini sebenarnya bantuan yang disalurkan, yang Ibu tadi bilang bahwa sekarang sudah banyak disalurkan bantuan, itu sebenarnya apa sih Bu? Itu kebutuhan pokok Bu. Misalnya? Minyak, beras. Minyak, beras. Ya pokoknya sarden-sarden, ikan-ikan kaleng kayak gitu Bu. Memang untuk kebutuhan pokok. Tapi di sana memang dapur umumnya berfungsi dengan baik ya Bu ya? Karena itu kan bahan mentah ya yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Iya Bu.
Baik, kalau di sana sudah ada obat-obatan, Bu? Apakah juga sudah ada dokter yang selalu rutin memeriksa kondisi kesehatan anak di sana? Udah ada, Bu, udah ada kesehatan, dokter-dokter juga udah ada di sini. Bagaimana pemeriksaannya mereka, Bu? Selalu cek setiap hari atau ketika ada yang sakit baru mulai bekerja begitu atau bagaimana, Bu? Iya, Bu, kalau ada yang sakit datang ke tenda mereka baru diperiksa. Oke, rata-rata apa sih, Bu? Bagaimana kondisi kesehatan warga di pengungsian? Karena 3 pekan ini adalah waktu yang lama dengan segala keterbatasannya. Kondisi kesehatan ada yang mulai memburuk, Bu, karena kan selama kami ngungsi di sini kan nggak selalu kami mendapat obat-obatan. Baru-baru ini aja, Bu, karena ada posko di sini baru ada obat-obatan. Oke. Jadi untuk kesehatan kurang. Oke, pelayanan kesehatan masih kurang. Bu, kalau misal di sana makanan habis, sementara anak ibu dan anak-anak itu kan butuh nutrisi. Nah, gimana, Bu, terkait hal ini untuk menjaga makanan mereka agar tetap bergizi? Kami ya kalau misalnya kami mengharapkan bantuan dari relawan-relawan, Bu. Dan sudah ada itu, Bu. Bantuannya berupa apa, Bu? Berupa sembako. Kalau pemerintah daerah bagaimana, Bu? Rutin nggak untuk mengecek kondisi pengungsian? Nggak pernah, Bu. Pemerintah daerah kami nggak pernah ngecek ke sini, Bu. Oke. Adakah, Bu, harapan Ibu dan para pengungsi di sana di pekan ketiga ini pasca bencana? Harapannya mudah-mudahan segera mendapatkan air bersih dan tolonglah untuk bantuan-bantuan itu nggak usahlah pakai kakak, Bu, ambilnya, Bu, dipermudahlah segala bantuan-bantuan itu, Bu. Baik, Ibu, sebelumnya kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di Aceh. Kami berharap agar bantuan terutama yang benar-benar dibutuhkan oleh warga itu benar-benar tersalurkan. Terima kasih, Bu, sudah berbagi cerita di Kompas Malam. Salam sehat selalu untuk Ibu Vera. Saudara, pasca lapak terbakar, sejumlah pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati kembali menerima pengiriman buah untuk berdagang. Saudara, pasca ratusan lapak terbakar, pedagang buah di Pasar Induk Ramat Jati mulai beraktivitas menerima pengiriman buah. Sejumlah pedagang di Pasar Induk Ramat Jati mulai beraktivitas usai kebakaran menghanguskan 350 lapak. Namun pengiriman buah baru bisa diturunkan ke lapak pedagang setelah olah TKP dilakukan polisi. Pedagang menunggu kepastian nasibnya untuk kembali berjualan. Nah, ini baru datang lagi nih, Bang. Ya. Yang pagi ini. Artinya Abang masih tetap jualan lagi ya, Bang? Jualan ya. Ini Bang, katakan mau direlokasi nih, Bang. Gimana, Bang? Lokasi yang dibilang itu gimana menurut Abang? Itu kurang tahu. Dia pasar belum ngasih penjelasan. Kita ke informasi lain, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut sudah ada 1 korporasi yang terbukti melanggar pidana dan jadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Kapolri juga mengungkap ada 2 korporasi lain yang akan segera naik ke tahap penyidikan. Kapolri bilang akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan mengusut pemicu banjir Sumatera. Kita sudah menaikkan sidik
satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Informasi menarik hadir usai jeda. Ribuan orang mengenakan pakaian ala Sinterklas berkumpul di kota New York, Amerika Serikat untuk mengikuti acara amal tahunan Santa Claus. Parade orang berkostum Sinterklas memeriahkan jalanan kota New York, Amerika Serikat. Warga antusias berbagi lewat acara amal tahunan SantaCon. Sepanjang hari, jalan-jalan kota dipenuhi orang berkostum ala Sinterklas membangkitkan semangat kemeriahan jelang Natal. Peserta mengikuti rute yang sudah ditetapkan yang dibagikan melalui saluran resmi SantaCon, di mana SantaCon ini adalah kegiatan amal tahunan yang menekankan peserta untuk bersikap baik, memberi tip dengan murah hati, serta menunjukkan sikap saling menghargai kepada penduduk kota dan bisnis lokal. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.